Selamat datang di media pembelajaran online. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa. Tangannya Anjali. Kita namaskara gata. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Oke, kita lanjut duduk hening ya. Kita duduk hening. Duduk hening, kita menyadari nafas masuk, nafas keluar, pejamkan mata. Nafas masuk, saya tahu saya bernafas masuk. Nafas keluar, saya tahu saya bernafas keluar. Masuk, keluar. Nafas masuk, saya rileks. Nafas keluar, saya tenang. Rileks, tenang. Nafas masuk, saya tahu saya bernafas masuk. Nafas keluar, saya tahu saya bernafas keluar. Tenang dan damai. Ya, duduk heningnya selesai, tangannya Anjali. Yuk kita baca doa sebelum belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, para Bodhisattva Mahasatwa. Aku belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tetapi untuk mengikis kebodohanku. Semoga aku dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke. Kita akan membahas tentang materi selanjutnya di part 8 tentang sila, tentunya masih dengan sila, yaitu klasifikasi sila di bab 3. Ya. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik memahami arti klasifikasi sila. Peserta didik memahami pembelajaran, memahami berdasarkan jenis sila. Peserta didik memahami sila berdasarkan jumlahnya, dan peserta didik tahu sila berdasarkan orang mempraktekannya. Yuk kita lihat sila berdasarkan jenisnya. Nah, kita lihat sila. Sila berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2. Panatisila, Pakatisila. Ya, apa sih Pakatisila dan Panatisila? Panatisila adalah sila yang dirumuskan berdasarkan kesepakatan bersama atau untuk kelompok untuk menjaga ketertiban kedamaian bersama. Misalnya, peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama adalah peraturan kelas, peraturan keluarga, undang-undang dasar. Jadi artinya perkelompok ya, dan tidak berlaku universal. Jadi kalau undang-undang hanya khusus di Indonesia, tidak di negara lain. Begitupun peraturan kelas. Peraturan kelas, kamu buat kelas kamu berbeda dengan kelas yang lainnya. Seperti itu. Pakatisila adalah sila yang secara alamiah berlaku universal. Misalnya, hukum sopan santun, kejujuran, hukum karma, sebab akibat, itu universal ya. Di negara manapun itu diberlakukan. Kemudian cinta kasih dan kasih sayang itu juga universal. Seluruh negara, agama A, agama B itu berlaku karena bersikap universal. Next, sila berdasarkan jumlahnya. Kita lihat yuk. Ada Pancasila, Atasila, Dasasila,
dan Patimokkasila. Pancasila sudah kita lihat di kehidupan sehari-hari. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian Patimokkasila itu dibagi menjadi 2, Bhikkhu Sila dan Bhikkhuni Sila. Pancasila atau 5 aturan merupakan latihan disiplin moral yang harus dilaksanakan oleh semua orang, bukan hanya umat Buddha atau upasaka-upasika. Sebenarnya aturan ini itu dilaksanakan semua agama. Cuma ini Pancasila ini adalah bersikap pasif, bukan bersikap aktif ya. Atthasila merupakan lanjutan dari Pancasila. Mereka mempraktekkan lebih dari 5 sila, yaitu ada 8 sila. Ditambah dengan 3 aturan apa saja? Yuk coba, kalau biasa kita umat Buddha, kita bisa berlatih Atthasila loh. Yang keenam, menghindari makan lewat tengah hari. Biasanya kalau kita Atthasila, makan di pagi hari, kemudian makan di jam 12, setelah jam 12 lewat, kita tidak usah makan atau tidak makan sampai ketemu pagi hari lagi. Minum boleh nggak? Boleh, minum vitamin, makan buah, tetapi tidak diperbolehkan memakan nasi atau konsumsi yang berat yang mengandung karbohidrat. Sebenarnya kalau kita bisa lihat dari segi positifnya kedokteran, bahwa kita kalau makan lewat dari tengah hari atau malam hari, kita sudah tidak lagi mengeluarkan tenaga, sehingga makanan kita tidak dapat diproduksi dengan baik, ya, tidak berkeluar energi, sehingga ketika kita makan misalnya sore hari, kita langsung tidur, sehingga mengapa timbul banyak penyakit, berarti Buddha sudah memikirkan itu loh. Kemudian yang ketujuh, menghindari menari, menyanyi, bermain musik merupakan rintangan untuk melakukan dhamma. Karena kita bisa terhanyut, bisa menikmati sesuatu yang menarik gitu, sehingga akhirnya melekat, sebenarnya itu. Kemudian menghindari penggunaan tempat tidur yang lebih tinggi atau lebih mewah. Ya, contohnya gini, ketika kamu sudah menggunakan tempat tidur yang mewah, kamu balik turun ke tempat tidur yang jelek gitu, kamu akan merasa gelisah, tidur tidak nyaman. Makanya kenapa tidak menghindari tidur yang mewah, karena kita terlalu melekat dengan hal yang enak, karena kita suka dengan yang enak. Tapi kalau kita sudah biasa tidur di tempat yang tidak mewah, dimanapun kita berada, tempat tidur yang tidak nyaman pun kita bisa tidur gitu loh. Next, Dasa sila diperuntukkan untuk samanera atau samaneri yang sudah calon biku ya, artinya mereka sudah meninggalkan kehidupan berumah tangga, kemudian mereka sudah ikut bantai gitu, ngikut-ngikut dengan peraturan, yaitu menambah, yaitu 10 aturan ya. Nanti sila berdasarkan cara mempraktekkan atau melaksanakan sila. Next, sila yaitu Gata sila. Gata sila dilaksanakan oleh perumah tangga, termasuk di antaranya Pancasila Buddhis ya. Kemudian Bhikkhu sila atau Bhikkhuni sila itu dikhususkan untuk meninggalkan kehidupan rumah tangga. Ya. Kemudian Anusampanya sila itu dilaksanakan oleh bakal biku yang disebut dengan samanera samaneri yang tadi saya bilang. Dasa sila itu adalah 10 aturan. Kamu bisa melihat di buku Anda. Yang 6, 7, 8 itu sama dengan Atthasila ya. Ada penambahan di 9, 10. Aku menghindari menerima emas ya, atau menimbun harta kekayaan. Sebenarnya hampir sama ya, cuman penyebarannya yang lebih luas ya. Sila berdasarkan tujuannya. Kita lihat ada yang disebut dengan hina sila. Apa itu hina sila? Menjalani tujuan untuk mendapat manfaat duniawi ya, untuk manfaat duniawi ya. Kemudian majjhima sila itu adalah manfaat
untuk memperoleh kehidupan non duniawi atau disebut dengan surgawi. Ya, berarti perbedaannya sangat jelas ya. Kemudian lanjut ke Panitasila. Panitasila itu dijalani untuk mencapai keterbatasan dari ketamakan, kebencian, kekeliruan tanpa mengharapkan pahala. Ingat, begitu kita lakukan perbuatan baik tanpa mengharapkan pahala, karma baik yang akan kita punya akan bertambah kok, ya. Seperti yang di dalam Dhammapada, orang yang berbuat baik sedikit pun diibaratkan air yang tempayan yang menetes sedikit demi sedikit, dia akan menjadi lebih banyak, ya. Sila berdasarkan caranya untuk praktek ya. Kita lihat. Yang pertama adalah Paritasila. Paritasila adalah penolakan terhadap perbuatan buruk. Misalnya 5 sila. Caritasila adalah berupa realisasi perbuatan baik atau misalnya Pancadhamma. Ya seperti saya bilang, Paritasila itu seperti ada di dalam Pancasila Buddhis. Berusaha, aku bertekad ya. Sedangkan Caritasila itu bersikap aktif, itu berusaha melakukan atau merealisasi. Misalnya Pancadharma tadi, ya. Oke, saya kira saya akhiri sampai di situ. Kita akan memahami pertemuan berikutnya.